Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kita siap belajar mengenai topik yang akan kita bahas kali ini. Bersama dengan saya, Dede Kurnia Swasti, kita akan membahas mengenai pemeriksaan status mental. Atau kalau dalam bahasa Inggris, kita sering mendengarnya dengan istilah mental status examination. Apa itu status mental? Nah, status mental ini memuat beberapa kondisi yang menggambarkan mengenai status pasien, ya, yang terdiri dari beberapa aspek. Nah, nanti kita akan bahas juga nih aspek-aspeknya apa saja. Nah, kondisi status mental dari pasien ini, atau kalau dalam penanganan atau intervensi psikologi kita menyebutnya dengan klien, ya, dapat berubah dari hari ke hari atau bahkan dalam kurun waktu yang lebih singkat, yaitu dari jam ke jam. Nah, kita akan mencari tahu begitu ya ketika melakukan pemeriksaan status mental ini, ya kita akan mencari tahu menggunakan metode-metode tertentu ya, yaitu observasi dan juga wawancara begitu, yang kemudian nanti dapat kita komunikasikan juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan kasus dari klien ini. Nah, ada 8 hal nih yang kita perlu catat dan kemudian kita laporkan dalam pemeriksaan status mental. Kita lihat satu persatu, baik. Ini adalah gambaran keseluruhannya ya, ada penampilan dan perilaku, kemudian cara bicara, ya, percakapan yang seperti apa, bentuk pikiran atau isi pikirannya nanti juga dibahas, mood, affect, kemudian persepsi terhadap lingkungan, kognisi, dan yang berkaitan berikutnya adalah tilikan diri atau insight. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu penampilan dan perilaku. Nah, di sini apa yang tampak ya dari diri klien ini, metode untuk mencari tahunya lebih banyak dengan observasi terlebih dahulu, yaitu melihat bagaimana bentuk fisik dari klien ya, terkait dengan rawat dirinya, ya cara dia berpakaian itu seperti apa, bersih tidak, atau acak-acakan, kemudian bentuk badannya, maksudnya posturnya, apakah dia misalnya tinggi besar, terus misalnya ada cenderung postur tertentu yang membungkuk, kemudian terkait dengan perilaku ini juga bagaimana klien tersebut melakukan interaksi, ya, melakukan interaksi dengan pemeriksa. Itu termasuk bagaimana dia mengekspresikan misalnya cara dia berbicara ya, apakah dengan menyeringai, apakah dengan tertawa-tawa, misalnya seperti itu. Ya, kemudian ketika melakukan pemeriksaan terkait dengan penampilan dan perilaku ini, kita juga menandai adanya tampilan-tampilan yang menonjol begitu ya. Misalnya kayak rambut begitu, kemudian ada tindik, ada tato, ya misalnya seperti itu kita catat juga di dalam catatan mengenai perilaku penampilan dan perilaku ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi masih berkaitan dengan penampilan dan perilaku. Di sini kita dapat juga melakukan pemeriksaan sekilas ya mengenai kondisi fisik ya. Mengapa saya sebutkan sekilas? Karena barangkali jika kita menemukan ada kecurigaan begitu ya, ada kondisi fisik tertentu begitu, maka kita dapat arahkan pemeriksaan tersebut terlebih lanjut dilakukan oleh dokter gitu ya. Nah, karena di sini dapat juga berkaitan dengan kondisi medis yang dialami oleh klien. Kemudian selanjutnya yang perlu kita telusuri dalam mental status examination ini adalah bicara atau percakapan. Nah, di sini
dalam laporan MSE, nah, itu jelaskan mengenai nada ya, yang digunakan oleh klien ketika berbicara, kemudian kecepatan produksi kata-katanya seperti apa, volume suara seperti apa. Ya, kemudian contohnya nih ya, ketika klien ini berada dalam kondisi depresi, nah kita bisa melihat bahwa nada, kecepatan, dan volume ini seringkali menurun ya. Nah, itu bisa juga kalau berkaitan dengan isi pikiran, aspek berikutnya dari MSE. Nah, di sini klien-klien yang mengalami kondisi depresi ini memiliki miskin pikiran, jadi cenderung berbicaranya sangat sedikit sekali yang dia produksi. Nah, percakapan yang normal dapat dijelaskan sebagai percakapan yang spontan, logis, relevan, dan koheren. Jadi dalam percakapan itu bisa dengan mudah gitu ya, grasping information, dan kemudian dia producing gitu. Menangkap pertanyaan atau respon balik yang kita berikan, yang pemeriksa berikan, dan kemudian dia memproduksi, ya, merespon, memberikan jawaban atau melanjutkan percakapan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan percakapan normal. Catat juga misalnya ada kondisi-kondisi tadi itu ya, yang pikirannya berlompat-lompat gitu ya, kemudian produksi-produksi kata yang aneh gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mood dan affect. Di sini mood adalah emosi yang mendasari ya. Kemudian di dalam laporan MSE laporkan mood yang sifatnya subjektif, yang artinya itu dengan bahasa klien sendiri. Barangkali kita melalui wawancara itu menanyakan ya, bagaimana kabarnya hari ini, seperti apa yang dirasakan, seperti itu. Dan kemudian mood objektif juga. Nah, yang di sini objektif artinya yang merupakan hasil dari pengamatan kita. Oh, sepertinya dia sedang mengalami ini ya, distingnya, jadi murung gitu. Kita amati beberapa waktu cenderung banyak ekspresi-ekspresi yang di situ mengarah kepada distingnya atau kemurungan itu misalnya, euforia, hipertonia, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah affect. Di sini adalah manifestasi emosi eksternal yang dapat kita observasi juga. Nah, ini kalau affect sifatnya dalam jangka waktu yang lebih pendek ya, dibandingkan dengan mood tadi. Kita perlu melakukan pengamatan terhadap mood ini dalam kurun waktu yang lebih panjang. Oke, kemudian ini gangguan isi pikiran. Nah, kalau tadi pada saat membahas mengenai percakapan, ya pembicaraan itu ada di mana kita juga menangkap ya, misalnya ada produksi kata-kata yang unik gitu, yang aneh atau yang nyeleneh. Nah, kita kaitkan nih dengan isi pikirannya. Nah, dalam laporan itu catat ya kondisi kognisi yang negatif ya, misalnya saja kita contohkan nih depresi ya. Kalau misalnya depresi, maka akan banyak isi pikiran yang dia sampaikan itu tadi berkaitan dengan rasa bersalah, putus asa, rasa tidak berarti, atau percaya diri yang rendah. Ya, itu cenderung kognisi negatif ini cenderung memberikan penilaian-penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri. Kemudian catat juga misalnya ada ruminasi atau preokupasi yang persisten. Jadi dia menceritakan tentang topik yang sama berulang kali ya. Jadi setiap kali kita mencoba mengalihkan ke topik yang lain, maka dia akan kembali ke topik tersebut. Oke. Nah, masih terkait dengan gangguan isi pikiran, nah di sini kita juga bisa mengamati adanya depersonalisasi atau derealisasi. Depersonalisasi di sini adalah perasaan yang tidak menyenangkan mengenai perubahan subjektif. Dia merasa dipisahkan, tidak nyata, hampa, tidak merasakan emosi, mengamati diri sendiri dari luar dirinya, dari luar tubuhnya. Jadi dia seolah membicarakan tentang dirinya itu seperti membicarakan orang ketiga ya, orang lain. Jadi merasa adanya keterpisahan gitu dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau derealisasi di sini perasaan seakan-akan dunia ini atau orang-orang di dalamnya ini kurang hidup. Jadi dia menceritakan hal-hal yang banyak berkaitan dengan fantasi-fantasinya yang itu tidak, kalau misalnya kita cross check kan ya dengan data-data objektif itu tidak berkaitan ya, jadi dia membentuk hal yang baru lagi gitu.
dia terlibat di dalamnya, tetapi orang-orang yang lain tidak. Baik, selanjutnya, nah ini masih berkaitan dengan gangguan isi pikiran. Teman-teman sudah sering sekali mungkin ya untuk mendengar istilah waham. Waham atau delusi. Nah, waham adalah keyakinan yang ini dipegang teguh ya, menetap dan melekat pada diri individu. Yang di sini agak sulit bagi kita melakukan koreksi terhadap isi-isi waham ini. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di dalam tayangan di sini ada jenis-jenis dari waham. Ada waham kejar, waham kebesaran, ada waham referensi, ya, insersi atau sisip pikir gitu, atau juga ada broadcast ya, penyiaran isi pikiran gitu. Jadi dia merasa bahwa di dalam kepalanya itu ada misalnya ada chip yang menyampaikan isi pikirannya kepada semua orang sehingga bisa terbaca oleh semua orang, misalnya seperti itu. Nah itu contoh atau jenis ya, bagian dari jenis waham. Kemudian ada waham festivity. Nah, di sini ada isi-isinya seperti apa untuk waham ini tadi. Kemudian contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi mengenai waham ini pada pasien atau klien. Baik, selanjutnya adalah persepsi. Nah, persepsi di sini adalah bagaimana individu itu memberikan penilaian terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia. Nah, di sini pertama kita mengecek dulu terkait dengan ilusi ya, karena ilusi ini adalah gangguan persepsi yang tingkatannya itu paling ringan gitu ya, masih dapat dialami juga oleh individu yang tidak mengalami gangguan jiwa berat. Nah, misalnya, di sini kita mencoba untuk menggali gitu informasi mengenai penilaian klien tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Mengira tali golden sebagai ular. Nah, itu bahkan saya sendiri pun bisa jadi mengalami ilusi seperti ini ketika lampu di ruangan itu nyalanya atau cahayanya itu redup ya, sehingga saya bingung nih, rancu, mata saya melihat ada bentuk yang meliuk-liuk begitu. Nah, apakah itu adalah binatang, ular, atau itu tali gitu. Nah, kita masih mungkin mengalami ilusi ini. Nah, itu jelas ya, ada barangnya, ada stimulusnya, yaitu tali. Nah, sedangkan halusinasi, ini perlu kita cross check kepada pasien atau klien dengan gangguan jiwa berat adalah bagaimana persepsi yang dia sampaikan terhadap lingkungannya itu sebenarnya tidak ada stimulus eksternalnya, gitu. Sehingga ini perlu kita catat kemudian ya. Nah, ini ada beberapa tipe halusinasi yang seperti itu, bahwa tidak ada stimulus eksternalnya, tetapi klien melaporkan dia mengalami kejadian-kejadian tersebut yang menurut persepsi dia itu sangat nyata. Oke, kita lanjutkan dengan kognisi, yaitu kita akan mencatat tingkat kesadaran, memori, baik itu jangka pendek, jangka panjang, maupun secara spontan ya, bagaimana klien tersebut merespon mengenai pertanyaan tentang orientasi waktu, tempat, orang, perhatian, dan juga konsentrasi. Nah, ini tentang kognisi, ini juga menarik ya, berkaitan dengan tilikan diri atau insight ini tadi. Nah, ketika pada pertanyaan mengenai kognisi tadi, kita menanyakan mengenai orientasi orang ya. Kita bertanya misalnya menanyakan kepada klien, halo Pak, gitu, mohon bisa diceritakan Bapak asalnya dari mana ya? Bapak selama ini bekerja di mana gitu. Nah, ketika di sini ada jawaban klien ini yang jauh berbeda dengan realitas atau data objektif gitu ya. Nah, di sini sangat mungkin bahwa ketika kita mencari informasi mengenai insight-nya di sini, insight klien itu sangat rendah. Ketika jawaban mengenai dirinya saja, tadi kalau diperhatikan dengan data objektif ini sudah salah gitu. Ya, dia yang misalnya saja dia adalah seorang guru, dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang presiden. Nah,
Gitu. Kalau kita menanyakan bagaimana kondisi Bapak saat ini, mengapa Bapak dirawat di rumah sakit jiwa ini, gitu ya, misalnya, nah dia kemungkinan besar tidak akan menyadari mengenai sakit yang ia alami ini, ya. Nah, di sini insight-nya menjadi insight yang buruk begitu. Nah, pada pencarian informasi mengenai kesulitan diri atau insight, catatlah pemahaman klien mengenai kondisinya saat ini dan penyebabnya serta keinginannya untuk mendapatkan pengobatan. Oke, itu tadi teman-teman informasi mengenai mental status examination atau pemeriksaan status mental. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih.